Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kaum muslimin muslimah dimanapun antum berada, Bapak dan Ibu sekalian, Duyufun al-kiram, tamu-tamu yang dimuliakan, adik-adik, siapapun yang tersambung, yang terhubung, yang Allah takdirkan berjumpa melalui media sosial Facebook ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dan bersyukur senantiasa atas berbagai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat silaturahim, nikmat bisa terhubung. Dan malam ini kita akan membahas satu tema yang sangat besar di dalam Islam, yakni tentang was-was. Tema yang sangat besar di dalam keilmuan medis atau non-medis, yakni penyakit pada sektor ruhaniyah manusia, pada jiwa manusia, yang ini bisa mempengaruhi fokus, bisa menimbulkan depresi, bisa menimbulkan kekacauan, dan pengetahuan atasnya akan menimbulkan kebahagiaan, ketenangan, dan kesuksesan tentunya ya sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh pengikutnya, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh ulama, serta kita sebagai umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan senantiasa Allah istiqomahkan kita di dalam naungan Al-Quran dan Sunnah hingga akhir zaman, hingga akhir hayat, dan Allah kumpulkan kita di surganya nanti, insya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamba-hamba yang muliakan, was-was adalah bahasa di dalam agama kita. Sebagian menyebutnya was-wasah. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, yakni perintah untuk berlindung daripada bisikan setan ini. Yuwaswisu fi sudurin nas. Allah Ta'ala memerintahkan langsung manusia untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah terakhir. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, penguasa manusia, raja manusia. Ilahin nas, ilahnya manusia, sesembahannya manusia. Min syarril waswas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, ya, min syarril, dari kejahatan waswas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang tersembunyi, bisikan rahasia, ya.
dari pengaruh yang gaib, ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yakni bisikan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari setan di kalangan bangsa jin dan juga setan di kalangan manusia. Ini adalah surah terakhir di dalam Al-Quran, memerintahkan manusia untuk berlindung langsung kepada Allah. Jadi intinya Allah ajari manusia untuk berlindung langsung kepadanya daripada was-was, ya, daripada was-was yang ditimbulkan oleh setan. Hamba Allah yang muliakan, ada beberapa poin yang kita harus pahami hingga kita menemukan satu kesimpulan, ya, bahwa seluruh penyakit, ya, yang menimbulkan kegelisahan, kegalauan, kesedihan, ketakutan, paranoid, cemas, ya, was-was, dan penyakit-penyakit psikis, psikosomatik, ya, penyakit psikis yang menyebabkan sakitnya tubuh, asam lambung, sesak napas, atau gangguan pada jantung dan berujung pada vertigo, ini adalah disebabkan oleh was-was syaitan. Adapun di dalam bahasa psikolog, dalam bahasa ilmu atau disebut sebagai psikologi, ya, dalam bahasa ilmu kejiwaan atau psikologi, ya, atau kemudian ahlinya disebut psikiater atau di Indonesia lebih dikenal sebagai psikolog, itu dijelaskan ada kondisi-kondisi GERD, anxiety, bipolar disorder, ya. Ada juga penyakit-penyakit yang lainnya, schizophrenia, ya, dan juga penyakit-penyakit lainnya yang pada intinya dia adalah was-was. Kemudian manusia digiring pada satu pemahaman, ya, ada gangguan-gangguan pada syaraf, pada otaknya, dan kemudian diberikan pil. Dan ini hamba Allah tidak menjadi solusi. Wallahil azim, pil-pil penenang itu tidak menyembuhkan manusia dari was-was. Maka kaum muslimin harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayuhan nasu qad za'atkum mau'izah min rabbikum wa syifaa'un lima fi sudur. Wahai manusia, telah turun kepada kalian, telah diturunkan kepada kalian, qad za'atkum mau'izatum, pelajaran dari langit, ya, yakni Al-Quran yang dijelaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mau'izatum min rabbikum, dari Rabbmu, wa syifaa'un lima fi sudur, sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia. Rasulullah SAW menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik semuanya. Jika ia buruk, maka buruk semuanya, ya. Dan daging yang dimaksudkan adalah kolbu. Ala wahiyya kolbu. Kolbu, kulub, adalah ruangan yang tidak pernah tenang, atau ruangan yang senantiasa berdetak bergetar, itu disebut jantung. Bahasa Inggrisnya heart, ya, ikhwas sekalian. Bahasa kitanya jantung, sesak itu pada jantung. Terasa sakit saat sedih itu pada jantung. Terasa panas saat marah itu adalah pada jantung. Gejolak syahwat itu ada pada jantung. Gejolak kesedihan, kemarahan itu juga ada pada jantung. Nah, ikhwas sekalian, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Allah telah menyebutkan syifa'un lima fi sudur. Al-Quran ini penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam jantung. Belum yakin Al-Quran akan menyembuhkan jantung? Simak terus ya, insya Allah. Oke. Hamba Allah yang muliakan, setelah menyampaikan ayat di dalam Al-Quran yang ini pasti kebenarannya mustahil untuk salah, kemudian hadis Nabi SAW yang sahih tentang adanya jantung dan sudur yang dimaksud adalah kolbu, maka secara ilmiah kami menemukan di lapangan seluruh penyakit gangguan pada jantung
baik hardware-nya yakni jantung itu sendiri, jantung koroner, pembengkakan jantung, penyumbatan jantung, ya, ataupun penyakit-penyakit di dalamnya, cemas, was-was, takut, gelisah, GERD, anxiety disorder, bipolar disorder, bahkan sampai pada kondisi-kondisi psikopat, sampai pada kondisi kecanduan, ya, sampai pada kondisi-kondisi schizophrenia, atau bahkan tidak hanya schizophrenia tetapi kegilaan, ya, kekacauan pada otak yang disebabkan gejolak di dalam perasaannya, ini sembuh dengan Al-Quran. Ternyata ikhwas sekalian, ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Malam ini kita akan jelaskan, setidaknya versi saya yang sederhana ini ikhwas sekalian. Saya tidak ingin mencampuri urusan para psikiater ataupun ingin merombak keilmuan psikologi Islam. Namun saya memberikan tawaran, bagaimana kalau GERD, anxiety disorder, bipolar disorder, schizophrenia itu sembuh dengan Al-Quran? Bagaimana wahai Anda, dokter muslim, menyikapi ini? Maka Anda pasti akan mengatakan Alhamdulillah. Dan Anda wahai kaum muslimin, sebagai pasien yang sedang menderita GERD, anxiety, ya, tremor, bipolar, schizophrenia, dan Anda diponis tidak akan sembuh seumur hidup, atau Anda sudah bosan meminum obat, maka ini jawabannya. Sederhana. Ya. Ayuhan nas, qad za'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Namun kita perlu terjemahkan ayat ini, ya, dengan pemetaan yang luas, ikhwas sekalian. Ya. Bagaimana kita menerjemahkannya? Pertama, kita pastikan bahwa yang disebutkan sudur di dalam Al-Quran ini, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, itu adalah jantung. Dalam bahasa Arab, jantung adalah qulub atau qalb, yakni ruangan yang tidak pernah tenang. Ikhwas sekalian Allah, jantung itu ibarat mesin bagi tubuh manusia. Jantung bagi tubuh manusia ibarat mesin dalam kendaraan. Begitu maksudnya. Iya. Mesin itu dibagi dua. Ada mesin dalam bentuk fisik, juga ada mesin dalam bentuk energi, ya, non fisik. Oke. Mesin dalam bentuk fisik adalah besi-besi yang kita lihat, rangkaian besi-besi, ya. Kemudian dalam bentuk non fisik adalah energi pembakaran yang terdapat di dalam mesin. Oke. Kita mengisi bensin lalu menyalakan mesin. Tujuannya adalah memicu pembakaran di dalam mesin, lalu mesin menghasilkan energi, energi itu memutar turbin dan roda berputar. Jantung manusia pun demikian, dia berdetak atas perintah Allah Ta'ala ketika ruh bertemu jasad, kemudian menghasilkan pembakaran, dan jantung berdetak mentransporter yang mengirimkan seluruh nutrisi ke dalam darah, pada darah, dan kemudian hiduplah manusia, melangkahlah manusia, bicaralah manusia, aktiflah otaknya dan lain-lainnya. Hamba Allah yang dimuliakan. Jadi poin pertama, jantung itu seperti mesin. Kalau mesin rusak, kendaraan rusak, tidak berguna rodanya, tidak berguna peleknya, tidak berguna harganya, tidak berguna mereknya. Maka ketika kolbu manusia rusak, apa yang terjadi hamba Allah? Kacau pikirannya, hampa, sepi, mudah putus asa, galau tingkat tinggi, ya, stres, depresi, linglung, mentalnya tidak lagi berfungsi kuat. Bahkan kalau misalkan pada titik tertentu sudah gila, maka tubuh manusia tidak berguna lagi, hamba Allah. Pernah melihat orang gila ganteng, sehat, tidak berguna tubuhnya. Kenapa? Jiwanya sudah sakit, mesinnya sakit, ya sekalian. Untuk urusan tubuh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyerahkan kepada manusia dengan koridor halal dan haram, pembatasan, ya, dalam syariat Islam. Tetapi untuk ruang hati manusia, Allah Ta'ala ciptakan aturan-aturan syariat Islam, akidah Islam, ya, keyakinan-keyakinan,
ya, yang kita sebut sebagai rukun iman. Di sini tidak kita bahas rukun iman, namun kita harus meyakini ya adanya setan, adanya makhluk jin yang Allah ciptakan baik eksternal ataupun internal dalam tubuh manusia. Ini kita masuk pada poin kedua, bahwa di dalam jantung manusia secara hardware-nya tadi ya, di situ ada software-nya. Kalau hardware-nya mesin, software-nya pembakaran. Kalau jantung manusia, hardware-nya jantung itu sendiri, urat-uratnya ya, detakannya. Maka hamba Allah yang dimuliakan, software daripada jantung manusia adalah jiwa, roh, dan dua korin, jin dan malaikat. Korin jin yang merupakan setan mempengaruhi nafsu. Korin jin, korin malaikat mempengaruhi ruh manusia yang suci. Jadi ruh dan nafsu ini dua hal yang berbeda. Ruh adalah zat yang Allah Ta'ala tiupkan kepada tubuh manusia sebagai sesuatu yang suci yang telah diambil perjanjiannya. Ya, alastu birabbikum, dia menjawab bala, syahidna. Namun ruh itu kemudian bertemu jasad, terlahirlah jiwa. Jiwa adalah fitrah, fujur yang Allah berikan kepada manusia, yang dia memiliki 4 keadaan, 4 tugas. Dia memiliki 4 ambisi, 4 dorongan, 4 keinginan. Ya, ingin makan, ya, kemudian ingin memiliki pasangan, ingin harta, dan ingin berkuasa. Yang pertama, dia bersahwat terhadap makanan, bersahwat terhadap wanita, bersahwat terhadap harta, bersahwat terhadap kekuasaan. Ini adalah jiwa. Sementara takwa, dia menginginkan ibadah-ibadah, baik dengan lisannya, baik dengan hatinya, baik dengan fisiknya, ataupun dengan hartanya. Lihat, 4 lawan 4, balance. Ya, bahkan ada ulama yang menghitung bahwasannya Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, nafs itu ada 88. Takwa pun disebutkan ada 88 sebagai manifestasi daripada ruh tadi. Kemudian secara ajaib disebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya malaikat itu disebutkan 115 dan setan disebutkan 115. Maknanya di dalam ruang kolbu manusia ada 2 kekuatan. Ruh, takwa manusia. Takwa sebagai manifestasi daripada ruh, perwujudan daripada ruh. Kemudian yang berikutnya adalah nafs, ya. Berikutnya malaikat di sampingnya, kemudian nafs, ya, sebagai pertemuan antara ruh dan jasad, fitrah manusia di dunia yang menginginkan syahwat-syahwat tadi untuk hidup. Dan berikutnya adalah syaitan. Ini dari bangsa jin. Maka ini senantiasa bertarung, memiliki keinginan yang berlawanan. Perhatikan ini. Kenapa Allah ciptakan setan? Sebagai ujian. Kenapa Allah ciptakan nafas? Sebagai ujian. Kenapa Allah ciptakan takwa? Sebagai bekal, sebagai manifestasi daripada ruh, sebagai kelebihan yang diberikan kepada manusia karena kesanggupannya. Ya, kenapa Allah diberikan malaikat? Bentuk kasih sayang Allah yang membackup manusia selama dia bertakwa kepada Allah. Nah, hamba Allah, ketika 2 keinginan ini bersamaan terjadi, maka di situ ada akal. Jadi ada akal yang kemudian memutuskan apakah ini dilanjutkan keinginan yang ini atau yang ini. Nah, proses pengajuan keinginan antara syahwat dan takwa manusia ini ada di dalam ruang kolbu, yang itu akan menimbulkan collision, menimbulkan bentrokan, gesekan, konsleting. Itulah yang disebut gejolak perasaan. Baik hamba Allah, kemudian gejolak ini dikirim pengaruhnya terhadap akal manusia atau frontal lobe, yang di sini kemudian diputuskan mana yang diambil. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya hamba Allah yang dimuliakan, akal itu terletak pada otak. Jadi otak adalah hardware, akal adalah softwarenya. Saya sepakat dengan
perkataan ini, maka hamba Allah yang dimuliakan ketika sampai ke otak, dia akan diinstruksikan ke seluruh tubuh, otot, kulit, tulang. Ini mungkin ribuan kali saya bahas, hamba Allah yang muliakan. Dari sini ya, kita memulai di manakah penyakit was-was itu? Apakah di pikiran? Apakah di perasaan? Maka jawabannya, was-was adalah di dalam dada. Ya, yang ada dalam pikiran adalah pusing. Ya, kemudian hamba Allah yang dimuliakan, kalau stres ini terus-menerus, aktivitas otak ini terus bergejolak, maka timbullah yang penyakit asam lambung. Asam lambung ini kemudian bergejolak, meluap-luap, meledak-ledak, maka timbullah namanya luka lambung. Luka lambung itulah kemudian menyebabkan vertigo. Nah, hamba Allah yang muliakan, ketemulah penyakit orang yang pingsan-pingsan, penyakit orang yang keras kepala, ya, penyakit orang yang lemah hatinya, yang baper, penyakit orang yang asam lambung. Ini seluruhnya ditimbulkan oleh was-was yang di dalam bahasa psikolog, psikiater itu disebut paranoid, anxiety, bipolar, schizophren, depression, mungkin great depression. Ya, nah hamba Allah yang muliakan, bagaimana cara mengobatinya? Ya, bagaimana cara mengobatinya? Tadi sempat disebutkan ada 4 hal di sini. Namun yang lebih konkret lagi hamba Allah yang muliakan, ya, kita sebutkan ibadah-ibadah yang ini disebut sebagai syifa. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan tadi syifaun lima fisudur. Nah, syifa ini adalah obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang non medis atau ruhaniyah. Ya, di dalam Islam itu ada 2 jenis penyakit, ya, penyakit jasmani itu disebut ad-daun, obatnya adalah ad-dawa, ya, yakni obat-obat yang ada di permukaan bumi ini, kurma, madu, nasi, air, ya, akar, pohon, buah, daun. Dan kemudian ada penyakit yang kedua yang bernama marad, fi qulubihim marad, di dalam kalbunya ada penyakit. Ya, ini obatnya syifa. Sifat kata para ulama itu ada 4. Ya, yang pertama adalah salat, yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga adalah ilmu agama, yang keempat adalah zikir. Kita detailkan, salat yang dimaksud adalah salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk ini adalah menghubungkan ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah baca Al-Quran yang banyak. Ya, perniagaan yang tidak pernah merugi adalah salah satunya membaca Al-Quran, menggunakan waktu untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya, membacanya, mendakwahkannya. Ya, tijaratun lan tabur, ini perniagaan yang nggak pernah merugi. Ya, dan ikhwas sekalian, ini harus banyak, ya, dan sesuai dengan kadar penyakit tentunya. Ya, penyakitnya parah, lebih banyak lagi bacanya. Yang berikutnya adalah ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang keesaan Allah, ilmu tentang asma wa sifat, ilmu tentang nama-nama, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang syariat Islam, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang penyucian jiwa, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang solusi bagaimana menghadapi problematika kehidupan dan menang di dunia ini. Ilmu yang menghapuskan keraguan, ilmu yang membawa kepada amal, amal yang membawa kepada akhlak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya sekalian, zikir. Zikir yang dimaksud adalah zikir-zikir sunnah. Zikir-zikir sunnah yang penuh barokah. Maka dikatakan, ya, tadi di awal surah An-Nisa ayat 57, mau'izatu mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudur. Para ulama mengatakan mau'izah di sini adalah Al-Qur'an dan sunnah. Ada banyak orang diruqyah namun belum sembuh. Ternyata dia baru diruqyah namun belum menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Maka pincang, dia senang ruqyah tapi tidak senang dengan Ahlus Sunnah. Dia senang Al-Quran tapi tidak senang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan apa-apa yang disunahkannya. Ini adalah yang disebut was-was, yakni gejolak di dalam rohani manusia yang ditimbulkan oleh propaganda daripada setan dan hawa nafsu yang tidak diimbangi dengan takwa. Ketika ini muncul diimbangi dengan takwa, maka ini akan kalah. Tadi 4 jenis takwa yang akan menghapuskan was-was, iwas kalian. Dan yang dikenal adalah Al-Quran. Al-Quran cara penggunaannya ada dibaca, disebut tilawah. Ada juga dibacain atau diperdengarkan, disebut ruqyah. Baca sendiri tilawah, dibacain namanya ruqyah. Dan ruqyah dibagi 2 ikhwas kalian. Ada ruqyah asyariyah, ada ruqyah asyirkiyah. Ruqyah syirkiyah pun dibagi lagi ikhwas kalian. Ada ruqyah syar'iyah murni dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, para da'inya, para rokinya mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah. Ada juga ruqyah syar'iyah yang aku-akuan, yang melakukan mediumisasi, yang menggunakan bantuan setan-setan yang disebut khodam, yang mereka menggunakan bantuan jin, yang mereka mencampur aduk dengan hipnosis, yang mereka mencampur aduk dengan teori-teori, ya, tata cara yang haram dalam Islam, istanah bil jin dan lain-lainnya. Baik, maka kita berharap apa yang kita pelajari, apa yang kita saksikan, apa yang akan kita jalankan, ini adalah ruqyah asyariyah. Selama mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, ajaran para ulama, maka itu adalah ruqyah syar'iyah. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, poin berikutnya, kalau poin pertama tadi kita ulang ya, adalah tentang apa itu was-was, letaknya di mana, dan penjelasan tentang jantung sebagai kolbu, kemudian obatnya Al-Quran sebagai syifaun lima fisudur, dan apa itu syifa, poin-poinnya ya. Kemudian berikutnya kita membahas syifa itu ada 4, dan selanjutnya hamba Allah yang dimuliakan, ciri-ciri orang yang terkena was-was ini apa saja. Pertama, yang akan muncul adanya minder, galau tingkat tinggi, lemahnya perasaan, sulit memaafkan, dendam menahun, paranoid, ketakutan yang berlebihan. Kemudian berikutnya adalah adanya Berikutnya adalah munculnya penyakit-penyakit hasad yang berlebihan yang bercampur dengan pengaruh setan. Ya, kemudian adanya iri dengki yang tidak pernah mati. Kemudian berikutnya lagi hamba-hamba Allah, berpengaruh terhadap tubuh, munculnya asam lambung, munculnya jantung sesak, munculnya serangan jantung, munculnya vertigo, ya, dan berbagai penyakit-penyakit yang lainnya, ya, yang terjadi, yang banyak sekali ya kita temukan, yang pada akhirnya nanti insya Allah akan sembuh dengan Al-Quran. Fadol. Ini ada ikhwan kita yang sedang pasang LED-nya, jazakallah. Awas. Bisa enggak? Perlu dibantu enggak? Tinggal ditarik ke depan enggak apa-apa itu. Dia bisa ditarik agak depan. Baik ibu sekalian, ya menunggu LED-nya, nanti gambarannya kita akan lanjutkan materi ini. Ibu sekalian, insomnia, sulit tidur. Kenapa? Karena perasaan. Ya. Kemudian yang paling besar, yang paling mungkin baper. Ya. Baper ibu sekalian. Ya, sulit ya. Baper itu bawa-bawa perasaan maksudnya, sensitif yang sangat tinggi. Ya, kemudian berikutnya tidur yang tidak nyaman, sering terbangun, terkaget-kaget saat tidur. Kemudian berikutnya adalah ini masih akibat daripada was-was ini ya ibu sekalian, ya. Tidak tenang, tidak bahagia, bergejolak. Ya. Kemudian berikutnya ada tremor, tangannya gemetar. Kemudian berikutnya ada gejala schizofren, ya. Kemudian
ada juga gejala bipolar. Nah, bipolar ini apa ya sekalian? Ada dua kepribadian. Bipolar disorder, ada dua kepribadian ganda yang saling switching each other, yang saling menggantikan. Nah, ini dua bipolar ini bukan dua kepribadian ibu sekalian, tetapi dua ruh sebetulnya. Yakni ruh manusia dan ruh setan itu sendiri. Hai Arka, dulu ada flash disknya ya? Flash disk ada. Di mana ya? Jadi ketika dinyalain itu ada ini ya kan? Nah, buffernya itu. Cuman dicabut ya? Yang merah bukan? Kalau nggak salah sih yang merah sih. Sekalian ngambil terminal. Terminal, oh iya. Iya, di situ betul ada terminal dia. Dipakai ke sini kayaknya. Nggak apa-apa. Sambil jalan aja nggak apa-apa. Oke, mas kalian break sedikit ya. Bismillah. Ya, kita lanjutkan sambil jalan ya mas kalian. Ya. Tadi saya ulang sekali lagi. Gejala-gejala seseorang yang mengalami penyakit yang saya maksudkan ini adalah gelisah, was-was, cemas, takut, paranoid, ya. Kemudian insomnia, banyak mimpi buruk, ketakutan, terutama dikejar-kejar, ya. Kemudian berikutnya adalah terkaget-kaget saat tidur, ya. Kemudian berikutnya iwas sekalian, selain hal tersebut, ya, yang terjadi adalah tidak fokus, ya, tidak fokus di dalam berbagai hal. Ada penat di matanya, ada gambar kepenatan. Ini juga penat saya sedikit ini, habis ngantar anak-anak ke pasar, ya. Tetapi tidak pernah seperti ini, ada kotak hitam di sini. Ya, wajahnya pun lebih sepuh daripada seharusnya. Ya. Kemudian tergambar kesedihan di wajahnya, tergambar kehampaan di wajahnya. Ya. Kemudian berikutnya hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ciri-ciri daripada orang yang mengidap penyakit ini, ya, ini kita bisa bedakan. Yang disebutkan tadi adalah dalam keadaan standar. Dalam keadaan lebih berat, maka ada bipolar disorder. Bipolar disorder ini ada dua kepribadian. Yang saya menyebutnya ada dua ruh di situ, yakni ruh dirinya dan ruh jahat daripada setan. Baik, ya. Kemudian hamba Allah yang muliakan, pada keadaan lain kadang sampai pada kondisi yang disebut trance, ya, atau kesurupan. Ya, ini adanya hadirnya jiwa lain yang menguasai dia, yaitu jiwa setan. Ya. Kemudian pada tingkat berikutnya, kalau tekanan kesedihannya terus-menerus menekan dia, maka yang akan terjadi adalah lupus atau autoimun, hancurnya imun sistem tubuhnya. Kemudian kalau gejolak itu berupa marah, kekesalan, maka yang akan terjadi padanya adalah diabetes di hari tuanya. Kemudian berikutnya hamba Allah yang dimuliakan, marah, darah tinggi, diabetes, ya. Kemudian kalau ketakutan yang terjadi padanya, maka yang akan terjadi adalah jantung, gangguan pada jantung. Maka kalau ketiganya ada pada diri seseorang itu, maka dia akan mengidap penyakit yang disebut kanker. Maka untuk penyembuhan orang-orang yang memiliki masalah pada autoimun, pasti dihilangkan kesedihannya. Ya. Untuk mengobati orang yang terkena penyakit jantung, dihilangkan ketakutannya, dibahagiakan, dibuat tenang dengan ketenangan yang hakiki. Baik, untuk orang yang penyakitnya kanker, hamba Allah, maka dihilangkan ketiga-tiganya. Dan tidak ada kebahagiaan yang hakiki pada dunia. Satu example, saya ingin mobil agar tidak naik Grab terus. Kalau ini terus diikuti, maka nanti dapatlah saya mobil yang murah. Kemudian tahun depan saya berencana mengupgrade-nya. Ketika sudah di-upgrade sesuai keinginan, ternyata tahun depan ada muncul yang baru. Nanti ingin mobil-mobil berikutnya dan ini tidak terkejar. Jatuhlah ke dalam riba, semakin terbelit, terhina, tersisihkan,
Ayo sekalian. Sama ketika seseorang menginginkan rumah, menjadikan rumah sebagai target kehidupannya, maka sudah dapat rumah nanti ingin sebuah palas, sebuah istana. Demikian juga dengan hal-hal yang lain terkait harta dunia. Maksudnya dunia tidak akan menenangkan manusia. Tetapi yang menenangkan manusia adalah tabungan ketaatannya. Satu hal yang pasti ya sekalian, ketika kita berinfak 200.000, maka infak itu sejatinya kita mengirim harta kita ke akhirat. Maka ketika kita mengirim harta ke akhirat, timbangan kebaikan kita bertambah. Maka di sana akan melahirkan kebahagiaan. Di sisi lain, orang yang kita berikan infak pun merasa bahagia. Kita melihat kebahagiaan di wajah, terpancar kebahagiaan itu di dalam diri kita. Ikhwah sekalian, ketika kita tidak memiliki uang, maka kita berinfak ilmu. Kita berinfak dengan memudahkan urusan manusia misalkan. Dan Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memudahkan satu urusan seorang mukmin, maka Allah mudahkan satu urusannya di dunia dan satu di akhirat. Ini adalah kebahagiaan, melahirkan persaudaraan, melahirkan berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebahagiaan yang kemudian menenangkan hati manusia. Ketika hati menjadi tenang, maka terdapat kekuatan. Kekuatan itulah yang nanti akan mengalahkan setan ya sekalian. Kekuatan itulah yang akan menyingkirkan pengaruh-pengaruh buruk daripada setan tersebut. Maka disinilah manusia menjadi kuat. Seorang sniper ketika menembak dia harus tenang. Ketenangan adalah modal utamanya. Tapi manusia tidak bisa tenang kalau di dalam dadanya ada setan. Ini adalah next episode-nya hamba-hamba Allah. Apa yang menjadi karakter, ciri-ciri orang yang di dalam jiwanya ada setan? Kalau ini banyak, kita mencatat ada lebih dari 70 ciri hamba Allah yang muliakan. Dan dia terbagi menjadi dua. Ada yang disebabkan oleh sihir, ada yang disebabkan oleh gangguan jin. Kita bagi dua dulu saja. Oke, kalau seseorang itu bergejolak, mengalami was-was, gangguan psikis yang luar biasa yang disebabkan oleh setan, ciri-cirinya ada penyakit pada beberapa titik, ya, pada matanya, pada telinganya, pada kepalanya, pada pundaknya, pada dadanya, pada lambungnya dan tulang belakangnya. Ini sekalian, ya. Kemudian berikutnya ada mimpi buruk yang konsisten, yang terus menerus. Kalau gangguan jin itu biasanya dibelit ular, dikejar harimau, ya, jatuh dari ketinggian, ya, sekalian. Mimpi diperkosa, mohon maaf, mimpi ada yang menemani, atau bahkan bercinta bersenang-senang, ya, mimpi basah yang terus menerus. Oke, sekalian. Berikutnya Allah yang muliakan, kalau itu disebabkan oleh gangguan jin, berbeda antara was-was manusia biasa. Misalkan besok saya mau dieksekusi mati nih, dan saya belum siap mati. Apa yang terjadi? Saya was-was di malam hari, tidak bisa tidur. Itu manusiawi atau kejiwaan. Tetapi hamba Allah yang dimuliakan, kalau was-was itu ditimbulkan oleh setan, ada lebihnya. Ada yang berbicara di dalam diri kita. Ada sesuatu atau satu sosok yang berusaha menguasai kita, mengganti kita, ya, taken, ya, berupaya possess, berupaya menguasai. Ketika misalkan kita berupaya khusyuk tenang, ada sesuatu yang mengganggu kita, berbicara dengan kita. Dan manusia yang dihinggapi setan ini memiliki kelebihan yang pasti. Ini pasti. Pertama, bisa meramal atau bisa menerawang, bisa membaca pikiran. Mimpinya menjadi nyata, firasatnya tajam, dan hamba Allah bisa mengobati dengan tangannya sebagai satu keajaiban, sebagai satu hal yang turun-temurun yang disebut jin nasab juga, memijat, apalagi menyembuhkan tanpa proses apa-apa. Oke, sekalian, ini ciri-cirinya. Kalau penyakit itu ditimbulkan oleh sihir, maka yang terjadi waktunya periodik, di waktu tertentu. Itu yang pertama. Ya, ada seorang wanita kemarin ya kita konsultasi, beliau mengatakan, Ustaz, saya mulai sakit, dia punya penyakitnya pada kepalanya, pada jantungnya dan lambungnya.
Oke. Lalu saya gali, saya telusuri bagaimana awal mula penyakitnya. Beliau mengatakan saya mulai sakit ini jam 11.59 tengah malam, Ustaz. Baik. Apa yang terjadi? Ada 3 orang laki-laki dan yang satu ini saya lihat itu mantan suami saya, mengambil tangan saya dan menusukkan jarum menjahit tangan saya. Dan itu dilakukan berkali-kali dalam beberapa mimpi, dan tangan saya yang bagian kanan ini sakit sampai sini. Nah, ini adalah contoh sihir ya Mas kalian. Contoh sihir yang lainnya, mimpi di dalam mimpi kita melihat diri kita ditusuk, diri kita diikat, diri kita digantung, diri kita dikurung, diri kita ditenggelamkan, diri kita hanyut, ya, melihat banjir, melihat darah, ya. Dan ibu sekalian, mimpi-mimpi yang lainnya, mimpi terbaring di kuburan, ya. Dan ibu sekalian juga ada kondisi-kondisi khusus datangnya di waktu-waktu tertentu. Kalau ibu tadi jam tengah malam, ada juga yang waktu asar menjelang maghrib. Nah, ibu sekalian hamba Allah yang muliakan, maka penyakit sihir ini berbeda dengan gangguan jin. Kalau gangguan jin ini harus dilepaskan jinnya, kalau sihir pengaruh sihirnya harus diusir. Bagaimana mengusir pengaruh sihir? Pertama, ada 2 kategori sihir. Kategori pertama adalah sihir yang menyerang akal manusia, membuat was-was, sedih, takut, khawatir. Ini biasanya efeknya menjadi keras kepala. Jarang ya, tapi saya baru menemukan 3 kasus. Efeknya menjadi keras kepala. Mengidentifikasinya mudah, penyakitnya adalah sakit yang luar biasa di kepala. Ketika diruqyah goyang-goyang, tubuhnya pun goyang, ya lebih kuat di kepala. Ketika kita bicara sedikit, dia lebih banyak bicaranya dan tidak bisa dinasehati, keras kepala. Ini wasalian, sihir khawatif namanya. Prasangkanya buruk sekali. Ya. Seolah-olah tidak ada manusia yang benar kecuali dia. Ya, selanjutnya adalah sihir kumul. Ini sudah gila, sudah turun ke jalan. Ya. Kemudian berikutnya sihir mahabbah, felet. Berikutnya sihir tatil az-zawaz. Ini adalah sihir pengundang dan pengendali. Ada 4 ya. Sihir penghalang jodoh, sihir yang menghalang jodoh manusia. Dan satu lagi apa? Lupa ini. Sihir khawatif. Ya. Oh, satu lagi sihir tafrik ya Mas kalian. Sihir yang memisahkan suami istri. Ini menyerang akal. Ya, 6. 4 menyerang tubuh, sihir pendarahan, sihir mandul. Ya, ibu sekalian. Kemudian sihir arabtu, sihir yang menghalang hubungan suami istri. Dan yang terakhir sihir marid, sihir yang menyebabkan tubuh manusia sakit. Oke. Kalau 6 sihir yang pertama yang menyerang manusia, merusak akalnya, menimbulkan kegilaan, ya, atau sihir khawatif atau disebut schizophren, ya, atau Great Depression tadi, ya, atau bahasa kitanya keras kepala, susah dinasihati, prasangkanya buruk dan lain-lain, ya. Yang 6 ini susah jodoh, ya. Maka ini obatnya Al-Qur'an saja dan sunnah Nabi SAW. Artinya di situ betul-betul jawabannya adalah mau'idhah, Al-Quran dan Sunnah. Al-Qurannya adalah bacaan Al-Quran, Sunnahnya adalah Sunnah, amalan-amalan Sunnah. Nah begitu hamba Allah yang muliakan, amalan-amalan Sunnah. Ya. Yang berikutnya hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bagaimana kalau yang 4 lainnya yang telah mengenai tubuh? Contoh sihir marid ini, ibu sekalian, penyakit paru, orang kurus kering, penyakit kanker seluruh jenisnya, tumor seluruh jenisnya, busung, sihir kepala lembek, ya, kemudian stroke, itu sihir marid. Maka ini perlu 2 hal. Pertama Al-Quran dan juga sunnah, amalan-amalan untuk membendung sihir, ini wajib. Kemudian yang berikutnya adalah herbal-herbal sunnah yang disunahkan Nabi SAW, atau obat-obat dari permukaan bumi, baik ini sunnah ataupun tidak, yang menetralisir penyakit atau racun yang ada dalam tubuhnya. Baik ibu sekalian, jadi intinya sihir adalah senjata setan.
Al-Quran adalah senjata kita. Al-Quran adalah silahul muslim. Ya, sihir adalah satanic weapon. Ya, silahul syaitan. Al-Quran silahul ars. Jadi sihir yang menjadi senjata setan diadu dengan Al-Quran, maka sihir kalah. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang tukang sihir itu dari manapun datangnya. Ya, alhamdulillah ini makin malam makin panas kondisinya. Makin banyak yang menyimak ya sekalian, dan kita juga sambil menunggu setup dari tim IT. Saya juga persiapkan laptopnya. Dan ikhwas sekalian, silahkan jika ingin bertanya boleh diketik sekarang terkait psikosomatik ini, sambil saya siapkan laptop dan teman-teman setup ini untuk studionya. Barakallahu fikum. Dilanjut aja. Lanjut aja, Pak. Saya ngambil laptop juga. Di situ ada, ditarik aja bisa tuh, Bi. Oh iya, nah maksud saya itu tuh bisa fleksibel. Nah ini tuh. Kalau mau setup tapi di bawahnya itu, nah gitu, nah naikin ini, diraba-raba sih kalau saya. Kakak seneng bolak-balik. Baik ibu sekalian, dipersilahkan jika ada pertanyaan ya, langsung disampaikan di redaksi, di komentarnya, dan kita akan mencoba mengurainya. Untuk kajian malam ini, yakni tentang was-was ya, was-was setan, atau dalam ilmu psikologi disebut sebagai penyakit psikis ya, psikosomatis, dan juga penyakit-penyakit paranoid, penyakit-penyakit schizofren dan lain-lainnya. Dipersilahkan sekali lagi untuk menyampaikan pertanyaannya, dan di deskripsi ini kita ada sampaikan di sana link atau akses untuk hamba-hamba Allah yang memiliki penyakit lambung ya, penyakit jantung, dan juga penyakit vertigo yang disebabkan oleh was-was setan tersebut. Dipersilahkan ibu sekalian. Tadi ada yang mengatakan, katanya Ustaz nampaknya minumnya pakai tangan kiri. Betul ya, kelihatannya pakai tangan kiri saya minum. Bismillah. Jam tangan ini nampaknya di kiri, tapi bukan ya, dia ini kanan. Kenapa? Karena saya pakai kamera mirroring, pakai kamera depan handphone seperti itu. Nah, ada Widi Alipia baru masuk pertanyaannya. Bagaimana menyembuhkan was-was paranoid COVID-19? Wah, dia keren sekali pertanyaannya. Insya Allah ya, bulan apa nih? Dalam waktu dekat kita akan mengadakan training ruqyah syar'iyah khusus membahas ini,
ya membahas psikosomatis ini ya di gedung ISQ Tower 165 ya bersama Rehabati Jakarta Selatan. Ya, dan saya sendiri yang mengisinya. Ada kuota untuk 100 orang ya. Jadi bisa daftar langsung. Di sana kita juga akan membahas materi-materi seputar itu Ibu sekalian. Dan jawaban singkatnya bagaimana menghilangkan was-was virus corona. Pertama, hingga hari ini belum ada orang gila yang terkena virus corona. Baik, ya. Yang berikutnya hamba Allah. Di Amerika ada jutaan demonstran, tapi corona tidak naik angkanya. Ya, jadi dalam bahasanya, dalam teori konspirasi itu ada orang-orang yang tidak meyakini adanya corona dan angka-angka itu rekayasa. Tapi saya tidak sepenuhnya percaya ini karena saya mengikuti juga protokol COVID-19. Apa yang harus dilakukan? Kita harus pisahkan mana orang yang kena virus corona dan mana orang yang was-was corona. Gitu ya, ya sekalian. Was-was corona dan terkena virus corona adalah dua hal yang berbeda ya sekalian. Ya. Kalau was-was corona itu adalah orang yang ketakutan dengan virus ini sehingga dia mengalami gejala-gejala yang hampir sama dengan corona. Misalkan begini, sesak, batuk, menggigil, panas tubuhnya. Nah, 3 poin. Ini kan salah satu ciri corona ya. Panas, sesak, ya, kemudian batuk tidak beraturan. Padahal ciri virus corona sebenarnya yang ketika seseorang itu terkena virus corona, ada 2 hal yang ini sulit ditiru oleh setan. Kecuali setannya benar-benar gitu ya. Apa itu? Yakni sakitnya persendian di seluruh tubuh dan kemudian lidah yang tidak berasa. Dan ada stepnya. Ada sindrom, ada simptomnya. Jadi 3 hari pertama itu corona di hidung. Ya, 3 hari berikutnya ke tenggorokan mulai terasa kering, ya batuk-batuk. Kemudian 3 hari berikutnya sudah ke jantung, mulai sesak, batuk tidak beraturan. Kemudian berikutnya adalah sakitnya persendian, ya. Kita pun mulai kolaps dan lidah tidak lagi berasa. Dalam 2 minggu wafat. Itu corona. Jadi kalau sudah sebulan Anda was-was corona, terus artinya bukan corona, hanya ketakutan kena virus corona. Apa yang harus dilakukan? Hidup hygiene, physical distancing itu benar. Kalau perlu ngungsi ke daerah enggak apa-apa, 6 bulan di sana. Ya, di rumah nenek, di rumah kakek, di kampung, aman di kampung itu. Seperti itu sekalian. Dan selanjutnya ya, jika pun harus bekerja di kota, kita lakukan prosedur yang bagus ya. Virus corona ini akan mati dengan sabun cuci tangan, akan mati ketika di tempat yang kering. Jangan terlalu takut ya. Jangan menjadi korban propaganda. Ya, jika Anda terkena virus corona, gejala-gejala corona itu ada, ya maka lakukanlah upaya-upaya. Minum madu dengan jahe, dengan sirih, ya hangatkan tubuhnya, ya kembalikan imun sistemnya, baca-baca banyak Al-Quran, banyak zikir, bertaubat, ya banyak yang sembuh insyaallah. Tidak masalah dengan virus corona ini. Corona sudah berlalu, Jakarta sudah kembali normal, ya alhamdulillah. Hanya sekarang agak ketat ke daerah, sebenarnya daerah terlambat aja. Ya, di Jakarta itu sudah longgar, aktivitas-aktivitas sudah kembali ya. Di Roja ya, Masjid Salab di Al-Barkah sudah sholat Jumat, sudah sebulan ini rapat sholatnya. Sebagian masjid ada yang sholatnya masih jarang-jarang. Sebagian seperti di klaster saya ini, Montreal, Toronto, kota wisata, belum ada sholat berjamaah ya. Di mall-mall kita pakai masker, memang jadi aturan pemerintah gitu kan. Duduk tidak terlalu berdekatan, taksi hanya
untuk 3 orang kalau 6 orang. Saya pun training rehab hati, kalau ruangan muat 100 jadi 10 orang. Tidak masalah ya. Corona sudah berlalu insya Allah ya. Maka kami pun sudah membuka training ruqyah, dan insya Allah 6 bulan masa transisi ini kita akan membuka di seluruh Jawa Barat insya Allah, di rumah-rumah rehab yang siap. Begitu ya sekalian. Tentang corona, tentang was-was corona ya. Demikian. Selanjutnya pertanyaan berikutnya ini dari Fitri ya, mengenai sihir. Saya juga terkena sihir mahabbah. Baik. Berikutnya ada Ance Ana ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya alumni TA. Alhamdulillah banyak perubahan yang saya alami. Hanya saja 3 hari ini mah kambuh lagi. Biasanya kalau sudah baca Al-Baqarah dan baca ruqyah membaik. Ini masih sakit terus. Pertanyaan kedua, 1 minggu suami mimpi dipatok ular di bahu kanan. Apakah sihir juga? Karena setelah selesai TA sempat tidak mimpi makan. 2 minggu ini kami sekeluarga mimpi lagi. Apakah harus mandi ruqyah lagi? Jazakallah khair. Baik, Anu ya. Oke, ikhwan sekalian, sebentar saya sambil setup sedikit ya, biar nanti ada display di belakang, biar kita bisa menikmatinya. Pertama, kalau kita melakukan ruqyah ataupun ruqyah mandiri dan masih ada sakit lambung, bahkan Anda peruqyah sekalipun masih sakit lambung, artinya setan masih bungkulekan. Setan masih ada di dalam dirinya, dan itu pasti ya. Jadi maksudnya ruqyahnya belum berhasil. Harus diulang kembalikah? Betul. Ya, diulang kembali terapi ruqyahnya ya, atau diperhebat lagi, diperkencang lagi ya, diperbaharui lagi. Kalau sudah paham semuanya tentang ruqyah kemudian juga masih sakit, berarti tinggal pendetailan ya. Tinggal memahami makna-makna hakikat daripada penciptaan, hakikat kehidupan, dan juga menyempurnakan tazkiyatun nafasnya ya, seperti itu. Dan hal ini memang tidak sekilas, ya sekalian, tidak sebentar. Cuman agar menjadi standar ukur ya. Kalau kita masih sakit lambung, artinya gangguan setan masih ada dan itu kuat di dalam diri kita begitu. Gitu aja ya Ibu ya, Ibu Fitri ya. Kemudian Ibu tadi melengkapi, saya Ustadz itu seperti mimpi dipatok ular. Suami mimpi dipatok ular. Ya. Bagaimana mimpi dipatok ular? Betul, mimpi dipatok ular artinya si setan itu telah menggigit kita. Setan telah berhasil menyakiti kita. Mimpi makan bagaimana? Mimpi makan sama. Ya, mimpi makan ini artinya sihir sedang diperbaharui. Apakah harus mandi ruqyah lagi? Nah, ketika kita mimpi makan, yang harus dilakukan cukup minum air ruqyah agar sihirnya keluar, atau kita menyerang balik mereka dengan suratul Baqarah. Seperti itu insya Allah ya. Insya Allah akan kalah. Intinya demikian. Dan pada intinya lakukan lagi ruqyah gitu ya. Apabila mendengar berita kematian atau sakit, saya rasa seperti diri saya nak mati. Rasa takut yang melampaui sehingga satu tahap rasa berdebar-debar. Bagaimana cara solusinya? Oke, sebentar ya saya lihat. Ini ya. Ini cuy. Ini kadang-kadang perlu juga ini. Karena lupa Be. Masuk. Gimana? Cuminya. Di studio ada Bang Robi, mau iklan dulu Bang Robi. Lagi apa di situ?
Kang Arka di studio lagi apa? Tadi Habis makan beres-beres juga tadi. Beres-beres mau pulang. Enggak, Ya, baru datang. Oh. Baru datang sore. Oh baru datang. Untuk event apa? Jaga aja. Jaga aja. Oh, jaga di kantor. Ya, alhamdulillah. Bisa kalian ya ini TV-nya Mantap. dan lain-lainnya. Ini bisa nggak Avan sekali lagi nih? Dipasin dari sana biar kesut saya Oh dari sama ininya. dari nah gitu. Kalau ini kan kamera depan. Saya minum itu kelihatannya tangan kiri tadi. Kalau iya pasti kayak gitu. Apa namanya? Jadi Mirror feedback. Mirroring. Jadi maksudnya si posisi itu tuh diputer Bi. Apa ya? Posisi kameranya jangan kamera depan. Jangan jadi- kamera depan tapi Oh antum maunya. kamera Bisa ya? belakang. Coba. Iya. Gitu. Oke. Tapi dipasin ke sini. Nah, gitu. Saya kan nggak tahu posisinya tuh. Nah, dipasin. Baru nanti itunya di setup kuat di situ, nggak dipindah-pindah lagi. Jadi begitu saya datang ditaruh di situ. Apa nih was kalian sambil setup. Ini studio 1 RHTV ya, lagi berantakan, masih berantakan karena kita baru migrasi nih dari kampung. Nah, ini ada 2 berjaka tim IT yang sedang setup. Gimana Bang Robi cuminya itu bisa diekspor kemana aja? Masih Jawa Barat bisa? masih Jabodetabek tadi. Masih sekitar Jabodetabek. Jabodetabek. Berapa maksimum? Berapa kilo bisa dikirim? Kalau untuk frozen masih ini ya. Belum siap. Belum siap. Mudah-mudahan kedepannya Kalau fresh dikirim berapa lama itu? Berapa jauh itu? Misalnya dikasih apa es atau apa box? iya di frozen gitu. Namanya itu- frozen. Oh frozen ya. Ah, Kalau lobster juga kan bisa ya? Lobster dikirim. Lagi. bisa. Dia biasanya berapa lama? Kalau lobster kalau dikasih pasir itu bisa kuat 12 jam. Kasih pasir hidup. Kalau cumi ini berapa lama? cumi kalau di frozennya bagus sih kuat 24 jam kuat gitu. Kalau 24 pengiriman gitu. Kalau Oh untuk 24 jam. ah, Oke. kalau untuk di frozen 24 jam. Berarti belum ready ya? belum. Ya, ini posisi lighting juga. Itu salah nggak saya ke atas sebagian? Mungkin ini ke sini kayaknya di yang ini. Ini justru. Ini sebenarnya udah oke sih. Ini yang tampil di layar. Oh iya, ini udah tampil. Oh masih nampak ini ya. Kayaknya miring ke kiri, Bi. Ya, ibu sekalian mohon feedbacknya untuk audio cakep nggak nih? Untuk audionya. Karena kita pakai wireless dan agak jauh ini kameranya. Mohon feedbacknya teman-teman, audionya bagus apa tidak? Gitu ya. Nampak kan Bi? Nah, ini. Nanti ini ter-endorse nanti. Baik lagi ke layar. Ke layar kan ini. Dibonceng. Dibonceng langsung. Kadikan. Ya, sekalian sebentar lagi saya masih setup ini displaynya sedikit.
Antum terasa panas nggak ruangan ini? Terasa kan? Itu tuh karena si itu kuncinya itu tadi belum dicekrupin ke situ. Oh. Kalau udah dicekrupin, dia mah Udah kunci dulu. Masih masuk. Masih. Mantap. Oh iya. untuk ya. Ini belum bisa aku. Oke, teman sekalian, minta feedbacknya teman sekalian bagaimana suaranya di sana, ya karena saya pakai hardware baru ini, bagus apa tidak? Dan di sini kita lihat agak mendem Ustaz suaranya, seperti yang jauh. Oke, berarti ini tidak berfungsi. Oke, cek 1. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1, cek 1. Ya bagaimana teman-teman? Apakah suaranya bagus? Ibu sekalian, mohon maaf ini. RHTP-nya kepotong deh. Oh ya, RHTP logo baru tuh mengacu ke sini ya. Ya, itu bisa bisa diputar gitu. Bisa dikedepanin juga kalau kurang. Ternyata sama ya. Nah, yang tertinggi kamera besar dan kamera kecil gini ternyata sama ya. Mungkin nanti Kang Aka ini ketika harus diputar ke sini, terus ini ke situ kayaknya tuh. Kayaknya. Terus saya di sini agak leluasa gitu. Kalau itu ke situ. Tadi itu mikirnya begitu saya. Nah, sudah mulai. Cek 1 2 3, 1 2 3. Suaranya masih kedengaran kecil. Volume HP saya sudah full tapi kecil soundnya. Oke, berarti ini enggak enggak. Bukan enggak nyampe, ini sudah merah ini. Merah itu di situ bluetoothnya nyambung ya. Coba sedikit ya. Kali ini udah bagus ya pencahayaannya. Ya. Coba dulu ini. Bluetooth. Cek 1, cek 1 2 3. Bismillah. Bismillah, cek 1 2 3. Bismillah. Bismillah, cek 1 2 3. Bismillah, cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ya enggak. Bismillah, cek 1 2 3. Bagus. Nah, posisi saya di sini. Ini posisi dekat HP ya. Coba kita agak jauh. Cek 1, Bismillah. Cek 1, Bismillah. Sedikit lagi, Allah, mohon maaf ini. Minta feedbacknya bagaimana kalau posisi saya di sini. Ngejauh nggak? Ngejauh ya. Oh oke. Coba ini dipasang. Ini posisinya. Kalau dia nyala tiap 5 detik berarti terhubung. Tapi ini tidak hijau merah. Mungkin itu sebabnya. Nah, ada kabel tadi di sini. Ini. Lobet nggak gitu? Mungkin lobet ya. Oh. Bisa jadi dayanya kurang kalau lobet. Dayanya kurang ya. Oh. Karena Itu pun belum mati ya. Iya. Gitu. Oke. Coba sambil dicas.
Cek 1 2 3, 1 2 3, cek 1. Feedback ya. Cek 1, cek 1. Cek 1 2 3, 1 2 3, cek 1. Feedback. Malah feedback ya. Cek 1, cek 1. Coba. Feedbacknya di sini. Bismillah. 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 Oke. Oke, ibu sekalian, supaya tidak menyita waktu kita sambil jalan ya. Ini sambil kita cas juga mic-nya. Tadi ada pertanyaan sebelum kita tanya feedback ini. Suaranya bersih kenceng nih di Hongkong. Wah, jangan-jangan ini ya. Berikutnya, nah, Siti Hajar. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, sudah masuk grup asam lambung ahwat tapi belum mulai terapi grupnya. Oh betul ya. Saya belum TA3 setelah Ramadan sampai selesai. Saya kemarin kena sihir, marif kata Ustaz, karena gejala muntah darah dan sakit kepala hebat dan penglihatan buram. Saya masih kurang maksimal ya kemarin. Makanya saya grup asam lambung. Kali ini penglihatan berputar di jarak bagus. Ya baik. Kalau ibu punya kemarin ikut TA ya, baiknya ikut grup asam lambung bagus kalau punya penyakit asam lambung begitu ya. Nah, kalau ibu sudah mengikuti sampai 70 hari, maka masuknya grup Azharawain. Jadi saya punya 4 grup bimbingan Iwan. Yang pertama grup training nasional, trainer Iwan Ahwat, itu khusus tentang coaching untuk trainer ya. Kemudian yang kedua adalah terapi Al-Baqarah intensif. Ini khusus untuk umum yang mau bimbingan. Program terakhir itu kemarin ya, program terakhir itu di Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Kemudian grup COVID-19 ini juga vakum karena memang kondisi COVID-nya sudah mereda. Dan terakhir kemarin ada tanya jawab di sana ya. Kemudian berikutnya Iwan ada grup asam lambung. Nah ini khusus untuk penyakit was-was dan psikosomatik, GERD, anxiety, bipolar, cemas, was-was, takut dan lain-lain gitu ya. Ini sihir khawatir. Kemudian juga berikutnya ada grup Az-Zahrawain. Grup Az-Zahrawain ini ya, sekalian. Grup Az-Zahrawain ini adalah untuk hamba-hamba Allah yang telah lulus di grup terapi intensif seperti itu ya. Jadi setelah dia terapi intensif selesai sampai akhir, baru kemudian sampai instruksi hari ke-70 ya, baru dia melanjutkan di grup Azharawain. Itu kita berikan tips-tips yang lebih dalam lagi, yang lebih jereng lagi seperti itu. Barakallahu. Kemudian berikutnya saya coba cek ada pertanyaan lagi enggak ibu sekalian. Kalau tidak ada saya akan close dulu nih untuk betulkan sistemnya ya, untuk sistem agar live di berikutnya ini lebih enak lagi. Wiwit Agnes, assalamualaikum Ustaz. Setiap mau menstruasi asam lambung saya makin menjadi seperti banyak gejala yang menyerang. Ya, artinya ini asam lambung yang ditimbulkan oleh setan. Ya. Kemudian maaf saya nak tanya, penyakit asam lambung itu macam mana? Asam lambung itu gastrik kalau di Malaysia. Nah, oke. Ya ini pertanyaan terakhir ya sekalian dari hamba-hamba Allah yang muncul ya. Alhamdulillah nanti saya akan cek lagi ini setup lagi di studionya. Karena ini kamera-kamera besarnya dibawa ke studio 2. Jadi saya kebagian kamera HP ini, tapi tidak apa-apa ya, jariahnya untuk saya sendiri. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Saya tunggu di grup terapi psikosomatik ya, asam lambung. Ada 7 grup ya, 3 ikhwan, 4 akhwat. Jangan masuk salah grup. Sampai bertemu di sana insyaallah ya. Dikabarkan kepada yang lainnya.
Syaratnya adalah menyimak dulu video ini atau live sebelumnya, atau ikut nanti di ISQ. Dan Sabtu ini ikhwas sekalian itu di rumahnya Indah Dari Nikop Squad ya, ada 100 orang juga untuk muslimah bisa hadir. Hari Ahadnya undangan untuk tim trainer Rehabati di Jawa Barat, Anda bisa hadir di Depaso Jakarta Selatan.